Perkenalkan, nama saya Sicilia Anastasia dengan NIM 19400-594. Di sini akan menjelaskan secara singkat tentang peralihan hak atas tanah melalui lelang. Peralihan hak atas tanah primer melalui lelang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Pelaksanaan lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Sejak tahun 1999, swasta boleh mendirikan balai lelang. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik, memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya seperti keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, memberi kepastian hukum, dan cepat dan efisien. Di dalam pelaksanaan lelang ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang. Untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Ada beberapa variasi dari bentuk lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harganya. Peserta lelang mungkin atau tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung pada lelang. Penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon atau internet. Penjual biasanya membayar uang miskin atau komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam artian bahwa adanya kepastian hak-hak atas tanah itu sendiri. Pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi risalah lelang yang dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak seperti akta jual beli yang dibuat PPAT, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Namun demikian, seperti halnya perbuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertanahan terlebih dahulu guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi lelang pilihan para pihak untuk mengalihkan barang termasuk untuk peralihan hak atas tanah, walau untuk eksekusi, bangunan preferen, atau bangunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia. Setelah peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mendapatkan hasil lelang sebagai pemilik baru yang sah, pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dimenangkannya. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah menegaskan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dari pemegang haknya. Adapun cara pelalihan atau penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik nama yaitu penyerahan dengan obligatoir. Penyerahan obligatoir yaitu suatu perjanjian dengan kata sepakat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Maka hak atas tanah tersebut akan beralih mulai dilakukan dengan penyerahan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap perubahan bertujuan mengalihkan hak atas tanah bila ternyata dilakukan dengan balik nama, maka hak tersebut belum beralih. Pasal 584 KUH Perdata bila dihubungkan dengan UUPA nomor 5 tahun 1960 dan Statblad 1843 nomor 27 mengenai tata cara balik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang tentu, masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang, mengingat kondisi pertanahan yang masih relatif
banyak yang belum melakukan balik nama terhadap peralihan hak milik atas tanah, maka saya merasa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan balik nama hak milik atas tanah melalui lelang ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Kutipan risalah lelang. 2. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun atau SHMSRS apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya. Yang keempat, sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Yang kelima, jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan A. Surat bukti hak, seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah. B. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. C. Bukti identitas pembeli lelang. D. Bukti pelunasan harga pembelian. Dan E. Bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.